Membentengi diri dari paham radikalisme. Upaya kampus dan mahasiswa melawan radikalisme di Indonesia dan Malaysia. Tim peneliti Dr. Muhammad Ziul Haq, Suster Gerardette Philips, Dr. R.F. Banu Victor Rahadi, Profesor Muhammad Taufik Rahman, Profesor Dr. M. Yusuf Wibisono. Kolaborasi penelitian Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Prodi Studi Agama-Agama S2 S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Keterlibatan kaum muda dalam gerakan radikal tetap menjadi perhatian yang berkembang di Asia, di mana ada peningkatan ketakutan akan terorisme yang tumbuh di dalam negeri. Hal itu termasuk terjadi di Indonesia dan Malaysia. Hasil survei tahun 2017 oleh Al-Farah Research Center menunjukkan di kalangan mahasiswa ada kecenderungan sikap radikal dan intoleran. Di Malaysia, ada kelompok Daesh. Daesh adalah gerakan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali data dan memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena sosial. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa dari 5 universitas di 2 negara, yakni di Indonesia dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dan Universitas Padjadjaran Bandung. Sementara, di Malaysia dilakukan kepada mahasiswa dari University Selangor dan University Malaya. Wawancara mendalam dilakukan secara kontinu sejak Februari 2023 hingga Maret 2023. Hasil dan pembahasan. Memahami makna radikalisme. Menurut KBBI, radikalisme memiliki 3 arti, yaitu pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Radikalisme ditujukan sebagai 1. Ditujukan pada kelompok tertentu yang notabene bermaksud mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau hukum resmi suatu negara dengan sistem lain, yaitu sistem khilafah. 2. Istilah ini digunakan untuk menyebut aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrim, yang tak segan menggunakan cara-cara kekerasan, memaksakan kehendak, bahkan tak jarang melakukan praktik aksi terorisme. Temuan 1. Persepsi mahasiswa Indonesia. Radikalisme sebagai upaya gerakan tertentu yang ingin merubah sistem negara tertentu. Radikalisme dipahami sebagai ancaman nyata yang akan menyumbang konflik dan disintegrasi yang mewujud pada sikap intoleransi. Sikap intoleran ini menyasar pada fenomena takfiri atau mengkafirkan orang lain. Temuan 2. Persepsi mahasiswa Malaysia. Radikalisme itu selalu berkonotasi negatif. Radikalisme adalah gerakan politik untuk mendirikan negara Islam, intoleransi, dan sikap eksklusif yang merupakan sikap negatif yang tidak boleh dimiliki kaum muslim. Temuan 3. Upaya universitas membentengi radikalisme di kampus. Kebijakan yang dikeluarkan ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat persuasi. Temuan 4. Sosialisasi Islam moderat atau wasatiyah. Di Indonesia, konsep ini mulai dikenal tahun 2019 terutama yang dicetuskan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dengan istilah moderasi beragama. Di Malaysia, Islam moderat pertama kali diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri mereka, Moh Najib Tun Abdul Razak, yang berorientasi pada keinginan pemerintah untuk mewujudkan persatuan yang lebih harmonis di antara multiras. Temuan 5. Implementasi Islam moderat atau wasatiyah di kampus. Di Indonesia, UIN Bandung telah menggelar acara seminar moderasi beragama kepada mahasiswanya. Di Unpad Indonesia, mahasiswa juga terlibat dalam kegiatan lomba mubalik mahasiswa dengan mengikuti seminar moderasi beragama. Selain itu, di Unpar Indonesia, kampus juga turut mensosialisasikan moderasi beragama melalui kegiatan Dies Natalis mereka. Temuan 6.
upaya mahasiswa membentengi diri dari radikalisme, pembelajaran mandiri dan informasi di kelas, relasi pertemanan dan perjumpaan, diskusi kemahasiswaan. Sementara di Malaysia, mahasiswa juga aktif dalam diskusi kemahasiswaan. Temuan 7. Pengaruh konten dari media sosial terhadap paparan radikalisme. Melakukan kampanye anti-radikalisme di media sosial Instagram. Kampanye moderasi di Malaysia melalui situs website. Penutup. Persepsi mahasiswa di Indonesia dan Malaysia terhadap radikalisme cenderung negatif. Mereka meyakini radikalisme yang ditemukan selama ini selalu menamakan nilai intoleransi dan eksklusivisme. Akibatnya, mereka menganggap hal ini amat berbahaya. Mereka melakukan upaya-upaya seperti pembelajaran mandiri yang kritis, relasi pertemanan dan berjumpaan yang inklusif, diskusi kemahasiswaan yang moderat, dan kampanye moderatisme di media sosial.